Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Masih dalam video pembelajaran pemrograman Python. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi GUI sederhana menggunakan modul Qt Widgets. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengimport modul maupun kelas daripada library PyQt 6 ataupun PyQt 5. Oke, langsung saja kita akan membuat aplikasi berbasis GUI sederhana menggunakan PyQt 6. Langsung kita jalankan terlebih dahulu Visual Studio Code sebagai editornya. Nah, oke, sekarang saya akan membuat file baru. Saya buat file baru. Saya buat file baru, namanya adalah latihan 9, lat 9, kemudian modul aplikasi sederhana, aplikasi GUI sederhana .py. Sekarang sudah ada file Python yang terbuat secara otomatis, tinggal kita isikan di dalamnya. Oke, langkah yang pertama kita perlu mengimportkan kelas yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi GUI tersebut. Yang pertama, kita ketikkan dulu from. Nah, di sini kita menggunakan library PyQt 6, maka ketikkan PyQt 6. Kemudian ketikkan import. Nah, kemudian kita tambahkan di belakang PyQt 6 adalah nama modulnya. Kita butuh modul Qt widget pakai S seperti ini. Kemudian kita tambahkan import. Nah, kita bisa mengimport kelas-kelas khusus yang kita butuhkan saja supaya lebih hemat memori. Jadi misalnya kita membutuhkan Q application, kemudian kita juga butuh Q widget tanpa S. Kalau sebelumnya di sini modulnya pakai Qt widgets, kalau di sini nama kelasnya adalah Q widgets. Nah, kita bisa menambahkan pula Q label untuk menambahkan label. Kemudian kita juga bisa menambahkan push button, Q push button. Oke, perhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecilnya, karena dalam Python ini huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh atau sifatnya case sensitif. Oke, selanjutnya karena kita akan membuat sebuah aplikasi GUI sederhana, maka kita buat terlebih dahulu. Misalkan di sini adalah sebuah variabel baru. Karena ini aplikasi, supaya lebih mudah kita mengingatnya, saya beri nama variabel app. Nah, app ini kita membutuhkan Q application. Nah, maaf di sini ada salah tulis. Harusnya application tanpa S, maka kita hapus. Nah, hasilnya kita akan membuat objek app. Nah, objek app ini diambil dari kelas Q application. Maka ketikkan Q application, kemudian di dalamnya ada parameter. Nah, parameter yang perlu kita tambahkan di dalamnya karena akan membuat sebuah aplikasi, kita tambahkan parameter kurung siku dan tutup siku. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah form, objek form. Nah, objek form ini kita ambil dari kelas Q widget. Nah, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian form tersebut, objek form tersebut, tambahkan metode untuk menampilkan title bar atau judul di bagian paling atas. Jadi kita tambahkan dengan menambahkan metode set window title seperti ini. Set window title. Nah, judulnya apa? Misalkan judulnya adalah aplikasi sederhana aplikasi GUI sederhana. Misalkan judulnya aplikasi GUI sederhana
dengan Python. Oke, misalkan ini menjadi sebuah judul. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan metode yang dimiliki map ini. Formnya ini masuk dari Qt widget. Nah, kemudian kita bisa menambahkan metode yang lainnya, yaitu form. Metode untuk menempatkan posisi atau mengatur posisi pada saat aplikasi itu dijalankan, kita tambahkan metode move. Move, misalkan posisi awalnya dari di titik 0,0, artinya nanti aplikasi akan mulai tampil dari pojok kiri atas. Kita tambahkan 0,0. Kemudian kita tambahkan form. Selain itu, kita bisa menambahkan ukuran. Untuk menambahkan ukuran, kita tambahkan metode resize. Kemudian ukurannya berapa? Kita punya aplikasi, misalkan ukurannya adalah lebarnya 500, ketikkan 500. Kemudian untuk tingginya, misalkan tingginya kita 100 atau 200, kita tambahkan saja 200 seperti ini. Nah, kemudian di dalam form tersebut kita ingin menambahkan label. Nah, untuk menambahkan label kita buat objek label. Misalkan nama objeknya adalah LAB. LAB sama dengan kita ambil dari kelas QWidget, QLabel. Setelah ini, kemudian LAB tersebut memiliki metode, misalkan ingin mengatur menambahkan teks, maka tambahkan metode set text seperti ini, kurung kerawal. Nah, tambahkan teks di dalamnya yang ingin kita tambahkan. Misalkan judulnya adalah ini adalah contoh label. Misalkan di sini add aku bisa. Ini adalah contoh label. Kurang ya, satu lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan di bawahnya untuk mengatur posisinya, misalkan lab, kemudian move, ditambahkan posisinya. Kalau misalkan posisinya di pojok kanan atas adalah 0,0, kita ingin geser ke kanan, misalkan sejauh 100, kita tambahkan saja 100. Kemudian geser ke bawah sejauh 100 juga, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, kita masukkan objek label ini ke dalam form. Maka kita ketikkan lab, kemudian set parent, kemudian form. Ini kita sudah berhasil membuat sebuah label di dalam sebuah form. Nah, tapi untuk menampilkannya, kita tambahkan di sini, kita tambahkan perintah form, titik, kemudian form, titik, kemudian tambahkan show, metode show. Selanjutnya kita tambahkan perintah di baris yang paling akhir, yaitu untuk menampilkan secara terus-menerus. Kita tambahkan app titik exe. Nah, buah kurung exec pakai C. Nah, kalau penulisan exec pakai C ini seperti ini untuk PyQt 6. Sedangkan kalau untuk PyQt 5, maka biasanya penulisannya adalah exec underscore seperti ini. Karena kita menggunakan PyQt 6, kita ketik exec buka kurung tutup kurung. Oke, langsung saja kita coba apakah sudah ada hasilnya dari program ini ketika dijalankan. Kita klik run saja sebelah kanan atas. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya. Programnya muncul di bagian pojok kiri atas, tepat di posisi 0,0. Nah, kemudian untuk title bar-nya ini juga muncul di bagian paling atas, di sini set window title. Nah, kemudian untuk label ini berada di posisi 100,100. Jadi 100 sumbu X-nya, kemudian untuk sumbu Y-nya juga 100. Jadi tampil di sini untuk labelnya. Nah, selanjutnya gimana caranya bila kita ingin menambahkan tombol di bawah ini? Oke, untuk menambahkan tombol berarti kita perlu membuat sebuah objek yang baru. Ini saya tutup terlebih dahulu.
Untuk menambahkan tombol, kita misalkan punya objek baru namanya Tom. Nah, Tom sama dengan kita membutuhkan kelas QPushButton. Tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, kemudian Tom. Tom ini mau diberi teks, misalnya berarti set teks. Tombolnya adalah, misalkan nama tombolnya adalah tombol keluar. 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 Misalnya tombol keluar, nah kemudian kita atur posisinya, berarti kita ketikkan lagi Tom, kemudian move. Nah, misalkan posisinya kita ingin di bawah dari tulisan yang tadi, berarti ini saya geser terlebih dahulu. Berarti kalau tadi adalah X-nya 100, Y-nya 100, maka kita bisa tambahkan X-nya misalkan 100 juga, kemudian Y-nya misalkan 200. Jadi nanti berada posisinya di bawahnya. Kemudian karena kita ingin menampilkan tombol, maka kita tambahkan di sini, karena tombol ini berada di sebuah form, maka tambahkan Tom, kemudian set parent, kemudian form, seperti ini. Sekarang kita coba, kita run kembali. Ini salah tulis ya, form. Nah, seperti ini. Kita run kembali hasilnya. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada tombol keluar. Oke. Jadi aplikasi sederhana sudah berhasil kita buat. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.